Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Bianca Tutorial, channel sesama pemula, belajar bersama, saling sharing. Oke teman-teman, saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Kok channel saya sepi? Padahal sudah sering upload video. Nah, channel sepi itu wajar teman-teman, semua mengalami. Asalkan jangan sepi hati, jangan sepi pikiran. Kalau kita sudah sepi hati, sepi pikiran, maka ide konten yang ada di kepala kita itu akan buntu tutu. Itu sudah saya alami, santai saja. Saya akan memberikan masukan. Mengapa channel kita sepi? Yang pertama, kita harus koreksi diri. Kita lihat apakah konten kita yang kita buat itu menarik atau relevan enggak dengan zamannya ini. Kalau kita bikin konten sesuai dengan kemauan kita, jelas sepi. Siapa yang mau lihat? Kita bukan artis, kita orang biasa, kita pemula. Oleh karena itu bikinlah konten sesuai dengan hati pemirsa, hati penonton kita. Caranya lakukan aja riset video-video apa yang teman-teman kita sukai ya, sehingga video itu menjadi relevan dan banyak penonton dan disenangi oleh teman-teman kita yang melihat, bahkan sampai habis dia melihatnya. Yang kedua, kita harus perhatikan kualitas dari video yang kita buat. Dikatakan kualitas di sini adalah kita lihat video kita itu buram atau tidak ya. Ada video yang buram, nggak jelas, tapi kalau memang kontennya itu menarik ya bisa dilihat. Wes buram, nggak menarik, itu yang akhirnya ditinggalkan. Suaranya tidak jelas, sudah tidak menggunakan mic, kanan kirinya itu ada suara sehingga suara utamanya tertumpuk. Kemudian yang suara tidak jelas tadi gemerisik. Ya, siapa yang mau melihat? Apa yang dikatakan oleh inti daripada video itu aja sudah nggak jelas. Kecuali kalau ada kicau burung seperti ini ya. Ada suatu hiburan tertentu ya teman-teman. Jadi suara tidak jelas. Kemudian cara editingnya juga buruk. Oleh karena itu bagaimanapun juga kita sebagai pemula teman-temannya, kita harus belajar bagaimana cara editing yang baik. Lihat di YouTube senior-senior kita itu. Banyak yang membahas tentang itu. Menggunakan aplikasi apa saja jelas di sana ada. Gratisan lagi. Santai dulu teman-teman ya. Kita minum kopi dulu biar tidak stres pikiran ya. Nikmat sekali. Yang ketiga, konsistensi dalam membuat konten. Maksudnya apa? Kita harus konsistensi dalam membuat konten. Video itu kita upload 1 minggu berapa kali. Kalau memang kita sibuk 1 minggu 1 kali, ya lakukan 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali. Harinya misalkan Senin, ya lakukan setiap hari Senin. Jamnya seperti saya jam 7 malam, ya saya lakukan jam 7 malam. Jadi saya pribadi mengupload video itu 1 minggu 1 kali karena kesibukan saya. Jadi misalkan saya hari Senin jam 7 malam, besoknya hari Senin lagi jam 7 malam. Itu akan mempengaruhi juga kepada rekomendasi juga ya teman-teman. Jam, hari, nanti video jam, hari ya. Itu harus kita buat konsisten. Yang keempat, itu kurang interaksi dengan penonton. Maksudnya kalau ada penonton yang melihat video kita, upayakan kita berinteraksi melalui kolom komentar. Kita kasih komentar sesuai dengan video yang kita lihat sehingga tidak spam. Dan komentar itu jangan di copy paste. Itu akan masuk spam. Setiap video mempunyai ciri yang berbeda, setiap video mempunyai cerita yang berbeda. Silakan dikomentari sesuai dengan video itu. Saya yakin teman-teman kita yang sudah kita komentari dia juga akan membalas itu. Yakin aja. Jangan membuat diri kita tidak mau berkomentar karena nanti percuma. Saya berkomentar, dia tidak berkomentar. Hilangkan pikiran seperti itu. Kalau kita berbuat baik, pasti orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Yang kelima,
tidak paham tentang audiens. Jadi maksudnya begini, target kita itu siapa pada saat awal kita membuat video? Anak-anak, remaja, orang tua, atau dewasa. Itu targetnya harus jelas. Kalau target kita jelas, oh anak-anak, kita bikin konten yang unsurnya anak-anak. Oh remaja, kita bikin konten sifatnya remaja. Umum, kita bikin konten sifatnya umum. Jadi audiensnya jelas. Kemudian yang berikutnya, promosi yang kurang efektif. Promosi secara gratis melalui media sosial yang teman-teman punyai. Bisa WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Karena saya hanya menggunakan media sosial Facebook dan Instagram, tapi saya lebih cenderung ke Facebook. Apalagi kalau teman-teman mau promosi melalui berbayar, coba aja kecil-kecilan, tidak masalah, kepada Google ADS, Google AdSense. Silakan teman-teman promosi. Caranya bagaimana? Ada videonya di sana. Nggak usah yang mahal-mahal. Ada rupiah yang bisa kita jangkau. Kita coba di sana. Dengan demikian nanti setelah dipromosikan video kita itu akan muncul di beranda. Kalau ada hasilnya tambah lagi yang lebih mahal di atasnya sedikit. Yang penting terjangkau oleh ini saku kita ya teman-teman. Kemudian persaingan yang kuat, karena di sini itu banyak para youtuber baru yang sedang tumbuh. Itu adalah persaingan kita. Oleh karena itu kita harus terus mau belajar, mau memperbaiki diri. Jangan sampai karena persaingan yang keras ini membuat kita putus asa sehingga kita berhenti di tengah jalan. Terutama dalam hal mencari 4000 jam tayang. Itu luar biasa soronya. Nah, kalau subscribe mudah, luar biasa soronya kalau kita mengejar 4000 jam tayang, tapi tetap harus kita belajar. Yang terakhir yang paling penting ini, menganalisis dan memperbaiki faktor-faktor ini dapat membantu meningkatkan jumlah penonton dan interaksi di dalam channel kita. Bagaimana cara memperbaiki? Teman-teman lihat di analitik, di sana jelas di analitik itu ada ringkasan, kemudian ada audiensnya, ya. Kemudian di sana jelas subscribe-nya dapat berapa, CTR-nya berapa, pokoknya lengkap. Kita harus memahami dan harus bisa membaca analitik yang sudah disediakan oleh YouTube untuk channel kita. Kalau kita tidak mampu membaca analitik, kita hanya berjalan ya seperti sekarang ini, sia-sia kita nanti. Sambil kita buat video, sambil kita upload video, kita hendaknya memahami yang namanya analitik, terutama yang bagi saya sering saya itu adalah CTR, itu terkait dengan klik, thumbnail yang bagus dan judul yang menarik. Itu kadang-kadang atau bahkan sering membuat penonton tanpa melihat judul dia langsung mengklik. Nah, bagaimana mencari thumbnail, membuat thumbnail yang baik, itu ada caranya di video saya. Silakan teman-teman cari dan pelajari. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan mengapa channel kita sepi. Mari kita belajar, kita saling sharing, kita semangat dan konsisten. Yang saya katakan tadi, video, jam, dan hari harus konsisten. Tetap semangat untuk para YouTuber pemula.